Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Aku Tolol episode ke-5. Setelah lama ngumpulin bahan ya kan, akhirnya ada beberapa topik yang cukup menarik untuk dibawakan. Dan kali ini gue bakal ajak kalian untuk keliling ke Amerika lagi, karena negaranya memang penuh dengan isu-isu yang cukup menarik untuk kita bahas. Dan kita akan ke Hong Kong soal perumahannya di sana. Dan kita akan bawa 2 info yang cukup ringan ya tentang sejarah Indonesia, khususnya Jakarta kali ini mau gue bawa. Dan juga yang terakhir kita bakal ngomongin masalah budaya kuliner Mesir kuno yang akhirnya dibawa sampai sekarang dan menjadi sebuah kuliner atau gastronomi yang cukup ironi gitu bisa dibilang. Nah, tapi sebelum kita masuk ke episode 5 dari Aku Tolol ini yang bakal cukup panjang sepertinya, karena skrip atau catatan yang gue catat juga cukup panjang. Sebelum itu gue pengen kasih ke kalian sebuah reminder atau pengenalan bagi kalian yang mungkin sudah tahu, yaitu adalah VPN 99. Jadi dalam urusan research dan segala macam atau mencari berbagai hal di muka bumi ini, khususnya dari website atau dari aplikasi-aplikasi, itu banyak sekali memang yang diblok sama Indonesia gitu ya, kayak Vimeo atau Reddit. Karena sebenarnya di dalam sana tuh nggak cuma hal-hal yang negatif doang, tapi sebenarnya mayoritas dari informasinya juga banyak yang positif dan sebenarnya sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Tapi sayangnya memang karena ada noda sedikit jadi di-ban semuanya. Nah, makanya gue pengen kasih ke kalian sebuah referensi untuk akses itu, kan tentunya butuh VPN. Nah, gue bakal ngenalin ke kalian sebuah VPN yang cukup reliable buat gue pribadi, yaitu adalah VPN 99. Ini dia VPN 99. Jadi kalau misalnya kalian mau subscribe ini VPN 99, kalau misalnya bulanan tuh sekitar 27 ribuan doang. Kalau misalnya mau ambil setahun itu lebih irit, sekitar 100 ribuan ke atas, 139 ribuan. Dan kalian bisa dapetin free-nya dulu, trial itu selama 3 hari. Jadi setelah 3 hari kalian nyoba, kalau kalian cocok kalian bisa subscribe langsung di sana. Nah, sekarang gue udah nyobain nih, udah free-nya. Seperti apa ini gue pakai HP-nya William ya, karena punya gue kan kebetulan udah subscribe, jadi nggak bisa ngasih ke kalian lihat juga fungsinya kayak gimana. Nah, pemakaiannya gampang banget. Kalau misalnya kalian nanti sudah subscribe, kalian bisa choose servernya mau kemana, lalu itu tinggal pencet doang, pencet hijau doang. Ini pencet di gembok doang nih, ya, pencet gembok doang, langsung di okein aja. Nah, dia bakal berubah menjadi hijau gitu. Setelah dia berubah menjadi hijau, itu berarti sudah saatnya nih, udah tulisan your connection is protected, jadi nggak ada yang bisa mata-matai apa yang kita cari lagi atau yang kita search lagi gitu. Nah, langsung kita bisa buka Reddit. Ini gue punya aplikasi Reddit sih. Nah, jadi Redditnya langsung bisa kebuka. Nah, Reddit itu langsung bisa di refresh tuh, ya kan, asik kan. Jadi dengan aplikasi ini, nah, lu langsung bisa mengakses Reddit, baca-baca apa yang mau lu baca, karena di sini lu bisa yang namanya mengenhance, bisa dibilang hobi lu, skill lu tuh semua bisa dapetin informasi dari Reddit dan dari berbagai platform yang mungkin masih di ban sama Indonesia gitu. Karena kalau misalnya website udah biasa aja, nih aplikasi pun tetap jalan. Oke? Jadi dengan aplikasi ini ya Reddit lebih mudah diakses karena melalui aplikasi, jadi lebih friendly UI-nya dibanding di website yang jauh lebih berat untuk dibuka. Oke? So itu dia, kalau misalkan kalian mau download, kalian bisa langsung aja ke link deskripsi di bawah, karena di link deskripsi di bawah itu mempunyai keuntungan yang lebih daripada kalian langsung subscribe dari aplikasinya. Oke? So itu dia VPN 99. Kalau kalian mau coba untuk akses atau buka-buka website dengan yang aplikasi yang cukup reliable, penggunaannya juga cukup mudah sekali, tidak rocket science banget sama sekali. Jadi kalian bisa langsung ke VPN 99, kalian bisa langsung cek aja di store kalian masing-masing di smartphone kalian. Oke, kita mulai Aku Tolol episode kelima. Semoga ini menarik dan bermanfaat untuk kalian. So, mari kita mulai intro dari Aku Tolol, guys. I lost myself. I waited still. Oke, jadi kita akan ke negara yang pertama, yaitu kita akan ngurusin Amerika dengan sebuah propaganda yang cukup gokil menurut gue. Ini masih bisa di antara konspirasi dan juga actual fact. Tapi menurut gue karena informasi sudah cukup jelas, cukup banyak, cukup kontras juga data-datanya, jadi menurut gue sih ini udah seperti fakta sih. Jadi ini adalah soal berlian gitu, bagaimana berlian itu menjadi sebuah image yang sangat-sangat mahal bagi kita-kita ini, khususnya yang mau lagi engagement atau tunangan. Berlian atau cincin emas itu seakan-akan tuh sangat-sangat bernilai sekali gitu untuk wanita gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya sejarahnya gitu ya. Nah, jadi pada abad 19-an akhir
itu bisnismen dari Inggris itu mulai yang namanya menjalankan dan menemukan tambang berlian di Afrika Selatan atau South Africa. Lalu mulai berpikir untuk membuat sebuah fiksi bahwa berlian adalah sebuah barang yang memang langka untuk didapatkan. Dan kebetulan pada saat itu South Africa itu dengan kebijakannya memang menjual leasing dari tambang itu ke perusahaan-perusahaan swasta. Dan khususnya adalah perusahaan De Beers yang nanti akan gue ceritakan. Nah, fiksinya tentu memang untuk melindungi harga berlian di pasaran dan dibuat memang seakan-akan jumlahnya itu sedikit agar harganya itu bisa tetap tinggi di pasaran. Nah, lalu pada tahun 1888 De Beers Consolidated Mines Ltd itu perusahaan ini mengendalikan hampir semua pasar berlian dan perdagangan berlian di beberapa dekade terakhir. Nah, bahkan dengan berdirinya De Beers ini, mereka bukan hanya memanipulasi soal supply-nya, tapi justru permintaannya pun juga dimanipulasi seperti seakan-akan banyak sekali permintaannya lewat iklan-iklan yang mereka berikan. Dan De Beers pada 1938 itu menyewa sebuah agensi iklan untuk membuat image berlian itu sebagai memang barang yang menarik untuk diberikan saat pria itu melamar sang wanita, dan itu adalah image yang dibangun untuk bisa diharapkan meningkatkan demand secara nyata. Kalau tadinya fiksi, jadi sekarang pengen dibikin bener-bener nyata gitu, memang betul-betul demandnya tuh tinggi. Nah, namun memang iklan tersebut belum mampu mendorong penjualan terlalu tinggi di mana-mana, khususnya di Amerika karena fokus pasarnya pada saat itu masih di Amerika, dan justru membuat harga berlian itu perlahan merosot karena demand-nya juga turun. Maka dari inilah strateginya mulai berubah, di mana kini berlian dimarketikan sebagai simbol kesuksesan bagi laki-laki yang mampu membelikan berlian mahal kepada pasangannya atau wanitanya. Bahkan berlian ini diiklankan melalui film-film Hollywood dong. Bollywood kan India ya. Melalui film-film Hollywood, jadi dibuat seakan-akan semua artis-artis itu pakai gitu. Lalu fashion designer juga seringkali dibuat menjadi alat marketing mereka yang membicarakan soal tren berlian ini akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Dan tentunya dengan inilah memang harapannya adalah harga berlian itu bakal naik terus, sekaligus juga memang ini masuk ke berbagai media untuk bisa menggambarkan soal berlian adalah simbol kesuksesan dari laki-laki, karena gengsi dan bisa dibilang di era-era tersebut tuh kekayaan adalah sebuah hal yang harus ditunjukkan gitu ya, kesuksesan. Jadi tentunya banyak sekali orang-orang atau pria-pria yang mencoba untuk membeli berlian yang sangat mahal untuk pasangannya. Nah, pada 1947, agensi itu membuat ide dan melakukan kampanye bahkan ke sekolah-sekolah dan mengajarkan wanita soal pentingnya berlian dalam pertunangan dan yang namanya masuk mendalam ke institusi pendidikan nih, soal berlian knowledge ini atau diamond knowledge. Dan di tahun-tahun ini pun koran-koran pun dipenuhi dengan yang namanya model berlian yang dipakai oleh para artis sebagai informasi bahwa kalau misalnya mau beli berlian, ini artis-artis juga sudah pada pakai berlian. Jadi kalau bisa sesegera mungkin Anda membeli berlian sebelum berlian ini harganya semakin naik. Dan tentunya ini akan membuat di mana alam bawah sadar lu tuh iri dengan para artis tersebut. Kalau mereka bisa punya, kenapa gue tidak? Kalau misalnya tetangga yang sebelah kanan, sebelah kiri atau teman-teman arisan itu punya, berarti gue juga harus punya. Menjadi sebuah standar kemewahan dalam pergaulan para kaum ibu-ibu dan wanita muda pada saat itu. Dan dengan strategi yang sangat sistematis ini dan struktur banget gitu ya, De Beers itu berhasil mengkampanyekan soal kelangkaan berlian dan berlian sebagai simbol kesuksesan dan keabadian khususnya dari pertunangan dan pernikahan. Dan memang akhirnya dengan propaganda ini mereka berhasil mengangkat omsetnya di tahun 1939 sampai 1979 itu yang dimana omsetnya dari 23 juta US dollar itu masuk sampai ke 2,1 miliar US dollar. Padahal biaya iklan mereka itu hanya mencapai 10 juta US dollar. Jadi benar-benar dengan biaya yang sangat minim tersebut sebenarnya omsetnya mampu melejit ratusan bahkan ribuan persen. Dan bahkan pada 1960-an sampai 1980-an De Beers itu dengan strateginya mampu melakukan penetrasi ke pasar Jepang. Dengan lu tahu bahwa Jepang itu erat sekali dengan kultur budayanya, tapi mereka berhasil yang namanya mempenetrasi Jepang dengan westernisasi culture-nya mereka dan berhasil membuat sebuah propaganda yang sama juga soal berlian yang memang adalah sebuah simbol nilai barat yang dinilai keren bagi mereka. Dan tentunya jadi banyak wanita dan banyak sekali memang akhirnya wanita-wanita atau cewek-cewek muda yang meminta berlian sebagai simbol hubungan mereka kepada para laki-lakinya. Inilah memang bisa dibilang sebab dimana laki-laki itu bakal jadi stres saat mau tunangan, karena pas mau tunangan itu berlian itu melambangkan kesuksesan kalian kepada teman-teman kalian gitu. Semakin mahal yang lu beliin buat tunangan lu akan terlihat semakin sukses gitu. Karena juga zaman-zamannya sekarang sudah sosial media, dulu aja udah ngeri apalagi sekarang zaman-zaman sosial media itu rasanya saat tunangan dan ngasih cincinnya mahal di post di Instagram atau di Facebook atau di TikTok mungkin atau di vlog di YouTube itu bakal mencerminkan kesuksesan Anda dan image Anda akan segera langsung meningkat gitu ya. Dan Jepang sendiri dari awal penetrasi itu mendapatkan kenaikan 60% market dan menjadi market kedua terbesar setelah USA. Dengan culture yang sekuat itu Jepang itu bahkan bisa menjadi market kedua terbesar dari The Beers Company ini.
Nah, setidaknya itu sejarah monopoli dan propaganda jenius soal berlian. Dari awal berlian menjadi komoditas yang memang baru-baru aja sampai menjadi seksi banget, sampai menjadi sebuah komoditas yang elit sekali yang memang dikelola oleh De Beers. Walaupun memang sekarang De Beers itu sudah tidak sendirian lagi ya. Jadi sudah banyak yang ikut terjun, jadi udah tidak terlalu banyak monopoli dalam pasar. Tapi walaupun begitu ya berlian tetap mahal, tapi dengan adanya banyak perusahaan-perusahaan yang masuk, jadinya variasi harga dari berlian itu jauh lebih affordable, jauh lebih variatif, dan rasanya jauh lebih terjangkau untuk kita, khususnya anak-anak muda yang pengen melamar kekasih kita gitu. Jadi tidak perlu terlalu mahal. Walaupun tentu kalau lu kaya raya banget ya, lu tetap ingin beliin yang karatnya udah berkarat-karat gitu sampai harganya sudah ratusan juta, bahkan bisa sampai miliaran. Nah, itulah dia, tentunya image-nya tetap dibangun sampai detik ini, masih berhasil menjadi sebuah hal yang menusuk kepada kita para laki-laki dalam urusan tunangan nanti. Tapi semoga dengan informasi ini, sejarah ini, kalian bisa mulai mengerti bahwa sebenarnya urusan konteks berlian dan cincinnya sebagai lambang dari pertunangan itu memang semua sudah dibangun secara sistematis oleh sebuah perusahaan yang memang dari awal sudah profit oriented. Ya memang nggak ada perusahaan yang nggak profit oriented sih, tapi memang menurut gua kalau ngomongin marketingnya ada salah satu yang paling jenius di industri perdagangan ini. So itulah dia, kalau kalian mau tetap beli berlian itu adalah kebebasan kalian karena harganya juga sudah cukup affordable, atau mungkin kalian pengen yang biasa-biasa aja ya bisa pakai metal, silver, itu juga tetap bisa. Yang penting kan cinta kasih gitu kan, dan juga keabadian hubungan kalian dan pasangan gitu. Itulah dia soal politik dari Diamond. Nah, yang kedua, gue bakal ngajak kalian ke Hong Kong nih. Jadi kalau ngomongin Hong Kong, krisis tempat tinggal di Hong Kong itu memang sudah mulai dari beberapa tahun yang belakangan ini, membuat memang akhirnya sebuah tren itu muncul dalam bentuk apartemen yang muncul ke permukaan. Dimana mulai banyak apartemen yang super duper kecil, bahkan tidak lebih besar dari ukuran tempat parkir satu mobil di Amerika gitu. Dan memang inilah yang menjadi satu-satunya pilihan terpaksa bagi orang-orang Hong Kong yang memang mencari tempat tinggal yang cukup affordable, dan memang disebabkan sedikitnya juga perumahan dan pemukiman yang tersedia untuk menampung, dan tentunya harganya kan jadi melejit ke atas karena supply demand-nya tuh jomplang gitu. Dimana orang-orang yang makin banyak, tapi justru supply tempat tinggalnya semakin sedikit. Jadi mau tempat tinggal model apapun gitu ya, yang walaupun udah busuk banget gitu tempat tinggalnya, jadi tetap disewa karena ya kebutuhan mereka untuk tempat tinggal dan income mereka yang juga tidak naik sebenarnya. Maka dari itu muncullah istilah yang namanya rumah peti, cage house, atau rumah burung, atau rumah parkir, terserah lah, itu banyak banget istilahnya yang memang akhirnya mulai mencuat ke permukaan dan menjadi sebuah tren yang terpaksa diikuti gitu. Karena cuman muat satu ranjang dan tempat kecil untuk naruh barang-barangnya. Bahkan ada yang tinggalnya tuh atas bawah gitu. Jadi sama-sama sarang burung di tingkat-tingkat gitu kan. Karena memang tidak muat gitu. Jadi ini kayak satu apartemen kecil itu dibagi beberapa tempat gitu, dan dibagi beberapa cuman kayak tempat kamar doang. Jadi semakin murah ya lu bakal makin gak jelas lah tinggalnya di sana. Bahkan saking kecilnya itu dapur sama WC itu biasanya dijadiin satu ruangan yang memang dibagi disekat doang karena memang kehabisan ruang. Dan rumah peti atau kandang burung ini diciptakan dari satu ruang apartemen yang tadi gue bilang dibagi-bagi beberapa tempat. Bahkan tempat tinggal sekecil ini itu informasinya harus disewa sekitar sebulan itu harganya 300 US dollar, dengan penghasilan rata-rata penduduk Hong Kong itu cuma sekitar 1000-an US dollar. Jadi sekitar 30% dari yang namanya penghasilan mereka setiap bulannya. Memang membuat daya beli penduduk Hong Kong itu semakin rendah untuk bisa memiliki rumah. Jadi lu bayangin ya 3 juta, berarti kalau dirupiahkan tuh sekitar 5 juta rupiah per bulan. Itu 5 juta rupiah per bulan di Indonesia lu udah bisa dapat nyewa apartemen yang mungkin sudah 2 kamar 1 ruang tamu. Lu bayangin di sana itu cuma dapat kandang burung gitu kan. Bahkan sekarang Hong Kong menjadi kota yang tingkat kehidupannya paling mahal gitu untuk urusan tempat tinggal. Bahkan per meternya itu bahkan sudah mencapai 200.000 HKD atau Hong Kong dollar alias 300 jutaan. Lu bayangin, gila mahal banget. Di Sunter ini gue ngeliat tuh 1 meternya itu sekitar 27 juta sampai 30 jutaan. Di sana sudah 100 kali lipatnya, 300 juta bos. Dan anehnya memang Hong Kong itu krisisnya tuh beda sama San Francisco atau NYC atau New York City yang memang mahal karena udah sempit banget lahannya. Jadi udah gak ada lagi lahan, jadi mau gak mau harganya naik. Tapi justru Hong Kong sesungguhnya itu mahal. Aneh banget karena sebenarnya masih banyak banget tanah luasnya. Bahkan dari Vox itu sempat datang ke Hong Kong nerbangin drone, itu masih banyak banget tanah kosongnya. Bahkan setelah
ukur ulang dan diobrolin sama orang-orang yang sudah tinggal di Hong Kong sangat lama, itu ditemukan informasi bahwa 75% lahan di Hong Kong itu masih kosong diisi sama pepohonan dan hutan-hutan. Dan hanya 3% yang dialihfungsikan menjadi tempat pemukiman penduduk. Jadi masih kecil sekali porsi yang dipakai sama pemerintah untuk bikin yang namanya lahan pemukiman. Lalu kenapa bisa semahal itu untuk tinggal di Hong Kong? Kenapa tanahnya naik? Kenapa real estate-nya meledak banget dan bahkan sampai banyak orang yang nggak bisa afford untuk beli di sana? Karena sesungguhnya alasannya adalah penghasilannya Hong Kong itu utamanya datang dari tanah mereka yang 100% itu milik negara. Di mana mereka itu akan menunggu banyaknya investor yang berlomba-lomba untuk berinvestasi di Hong Kong karena pajaknya sangat ringan sekali untuk pajak usaha yang mayoritasnya itu datang dari tanah Cina, yang memang membuat harga sewa untuk para developer itu semakin meninggi karena kan saling ngebid gitu ya. Dan memang ngebuat harga sewanya jadi semakin gak masuk akal dan hanya bisa disewa atau dibeli sama orang-orang yang super kaya di Hong Kong. Jadi lu bisa lihat bahwa segregasi orang kaya dan orang miskin itu benar-benar jomplang banget di Hong Kong. Ada yang bisa sampai nyewa golf club yang subscription setiap bulan tuh 200 juta tuh juga ada gitu di Hong Kong. Di Indonesia juga banyak, tapi di Hong Kong juga sangat-sangat banyak, dan orang yang kayanya banget itu juga benar-benar kaya banget, tapi yang miskinnya miskin banget sampai tinggal kaya di kandang burung gitu. Karena memang yang gue bilang tadi, banyak investor-investor yang tertarik untuk masuk ke Hong Kong karena pajak-pajak yang lain itu super rendah. Jadi bisa dibilang banyak investor yang siap banget untuk gelontorin dana berapapun hanya untuk nyewa tanah di Hong Kong selama 50 tahun. Jadi walaupun tinggi sekali, tapi mereka tidak peduli karena pajak usahanya sangat rendah. Bahkan karena housing shortage ini, 40-50% wanita di Hong Kong itu tidak ingin memiliki anak karena nggak mau makin susah nanti ke depannya. Bahkan anak-anak muda itu banyak yang punya impian untuk segera pergi dari Hong Kong dan meninggalkan Hong Kong karena menurut mereka Hong Kong bukanlah lagi menjadi negara yang livable untuk income mereka yang pas-pasan. Dan Hong Kong dengan tanahnya super luas dan masih kosong, dan kebijakannya mereka sebagai free economic country bahkan menduduki peringkat pertama di dunia, itu justru dia bikin negara mereka mungkin sukses, tapi di sisi lain justru membuat para penduduknya itu menjadi sengsara karena tidak bisa yang namanya memiliki tempat tinggal yang cukup layak untuk ditinggali. Tapi sekarang udah mulai banyak sih sebenarnya orang yang sudah mulai berinovasi, bikin sebuah kapsul-kapsul hotel yang bisa ditinggalin sama para penduduknya, walaupun memang tidak menjadi solusi yang permanen, tidak menjadi solusi yang long term, karena sebenarnya sesungguhnya yang harus dibenerin adalah ngomongin masalah land managementnya. Bagaimana Hong Kong itu bisa menyediakan tempat tinggal yang layak dan cukup untuk para penduduk Hong Kong yang juga semakin banyak dan semakin padat dan semakin crowded. Jadi itulah dia adalah sebuah kasus atau housing shortage di Hong Kong, dan kita bisa lihat bahwa di Indonesia, Jakarta khususnya itu mirip-mirip juga kayak Hong Kong, tapi sebenarnya gue lihat Jakarta masih lebih layak karena kayaknya nggak sampai sepetak setempat parkir juga gitu, tapi kadang ada tingkat 2 gitu ya, walaupun rumah-rumah susun juga masih livable. Tapi di Hong Kong menurut gue dengan negara image yang sangat mewah, sangat-sangat grand sekali, tapi justru banyak sekali orang yang tinggal di tempat-tempat yang nggak layak, bahkan ada yang tinggal di jembatan layang tidur bikin komplek di sana. Walaupun di Indonesia dari Jakarta khususnya juga masih banyak ditemukan. Tapi itulah dia, bahwa negara yang kelihatan keren banget itu juga belum tentu mempunyai kebijakan-kebijakan yang justru menguntungkan para penduduknya. Itulah dia Hong Kong, negara hasil jajahan dari Inggris yang menurut gue punya land management yang sangat-sangat buruk dengan kebijakannya yang hanya menguntungkan negara tapi tidak menguntungkan publik. Nah, yang ketiga sekarang kita masuk ke ibu kota sebelum ibu kota Jakarta tuh pindah ke Kalimantan gitu ya, dimana ada sebuah kebijakan yang menarik yang datang dari gubernur kita yang cukup hot pada saat itu, yaitu adalah Ali Sadikin yang menjadi gubernur Jakarta yang ditunjuk langsung oleh Soekarno sebagai presiden waktu itu, yang membuat sebuah kebijakan yang menurut gua sangat fenomenal, luar biasa, dan tidak mainstream sama sekali. Dimana Ali Sadikin pada saat itu melegalkan perjudian yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1957 yang menyebut pemerintah daerah itu berhak memungut pajak dari perjudian. Bahkan Ali Sadikin itu juga mengatakan bahwa dia tuh mengetahui bahwa Pak Sumarno, itu gubernur Jakarta sebelumnya, itu juga sempat memikirkan ingin melegalkan perjudian, cuman masih ragu terkait dengan feedback dari masyarakat. Wali Kota Sudiro juga sempat memiliki ide untuk membuat kasino di Pulau Edam di Teluk Jakarta pada saat itu. Hanya saja memang mendapatkan penolakan dari partai-partai agama karena tentunya dinilai tidak sesuai dengan keagamaan dong pastinya, namanya perjudian gitu kan. Maka dari itu Ali Sadikin dengan nekatnya mengatur perjudian. Walaupun banyak orang yang masih ragu, dia dengan confirm dengan siap pasti itu akhirnya mengatur perjudian untuk kalangan tertentu saja katanya, dan memang bukan untuk orang muslim.
Ali Sadikin melegalkan perjudian agar bisa mengambil pajaknya juga bukan tanpa tujuan sebenarnya. Bagi Ali Sadikin, daripada banyak bos-bos besar yang pergi ke luar negeri, ke Macau, ke Vegas untuk kasino, mending daripada buat luar negeri duitnya, lebih baik duitnya itu masuk ke dalam negeri dan pajaknya bisa dipakai untuk pembangunan Jakarta pada saat itu. Bahkan Ali Sadikin tuh juga melakukan berbagai riset agar kasino di Jakarta itu punya standar atau kaliber internasional gitu, profesional dan menarik minat para turis untuk datang dan berkasino di Jakarta. Nah, untuk mereka yang menentang pun Ali Sadikin tuh mengatakan dan bercanda juga bahwa bapak-bapak yang menentang itu bisa naik helikopter di Jakarta karena jalan-jalan di DKI Jakarta itu dibangun dari pajak perjudian. Dan karena inilah memang Ali Sadikin tuh pernah dipanggil sebagai gubernur maksiat, karena memang Ali Sadikin juga sempat melokalisasi pelacuran kalau kita tahu sejarahnya untuk bisa mengontrol penyakit seks menular, dan lokalisasi adalah cara yang cukup efektif bagi beliau untuk bisa menanggulangi yang namanya seks bebas yang tidak terkontrol lokasinya. Karena dengan lokalisasi tentunya lokasi-lokasi tersebut itu jadi bisa diatur, bisa dimonitoring, dan orang-orangnya sudah pasti ada di sana-sana semua dan tidak bersebaran di anta-beranta gitu, yang di hutan gitu kan, mungkin kan di rumah-rumah belum jadi gitu kan, liar banget tuh, jadi mending baik di lokalisasi. Nah, itulah dia kebijakan dari Ali Sadikin untuk Jakarta yang menurut gue cukup fenomenal, cukup gokil menurut gue. Ya, walaupun tidak mengindahkan apapun feedback dari mungkin partai-partai agama atau orang-orang dari agama juga gitu ya, tapi ya menurut gue itu sebuah sejarah yang menarik deh, dari perjalanan DKI Jakarta ini dibangun dari awal sampai detik ini dengan beragam kebijakannya dari beragam gubernurnya. Nah, yang terakhir informasi enteng sekali menurut gue, kita balik ke kuliner lagi karena gue suka kuliner juga. Jadi kita akan membahas kuliner soal foie gras. Gue gak tahu siapa dari kalian yang sudah pernah makan foie gras, tapi menurut gue ini adalah makanan yang cukup nikmat sebenarnya kalau dimakan, dan menjadi sebuah makanan yang cukup mahal juga. Ini adalah sebuah hati angsa, sebuah kuliner yang menuai polemik sih bisa dibilang, karena proses pembuatannya yang melibatkan penyiksaan binatang. Jadi memang sering sekali didebat oleh para pecinta binatang atau organisasi-organisasi yang melindungi hewan gitu. Secara sejarahnya sebetulnya foie gras itu adalah, atau hati angsa ini bermula dari budaya Mesir kuno yang memang menjadikan angsa itu sebagai persembahan kepada para dewa. Dan juga foie gras itu memang punya rasa otentik bagi mereka, jadi itu dipersembahkan ke dewa. Lalu mulai kuliner ini menyebar ke negara-negara Mediterania sampai Yunani, dan terus bertransformasi ke negara-negara elit kuliner seperti Roma, Italia, yang menemukan bahwa rasa foie gras itu bisa di-enhance atau dimaksimalkan untuk makanan yang memang sesuai dengan cara memberi makan si angsa ini. Jadi dengan cara memberikan makanan khusus untuk angsa ini, maka kita bisa mendapatkan foie gras yang jauh lebih nikmat dari cita rasanya. Dan memang menjadi akhirnya gastronomi pada saat itu. Dan bahkan Roma itu menemukan metode khusus, betul-betul metode khusus hasil dari research mereka untuk bisa menciptakan sebuah foie gras yang luar biasa dan berlemak gitu. Dan prakteknya juga semakin besar saat angsa ini atau hati angsa ini mayoritas dipelihara memang khusus jadinya. Bukan lagi untuk dagingnya, bukan lagi untuk persembahan dan segala macamnya, tapi memang angsa ini dipelihara khusus untuk bisa mendapatkan hati angsanya. Nah, yang menjadi masalahnya adalah praktik dari pembuatan foie gras ini cukup gila gitu sebenarnya, karena si angsa ini di force feeding atau dikasih makan paksa, yang membuat si hati angsa ini akan mengandung lemak sekitar 50%. Dan setiap harinya para angsa ini itu secara paksa dikasih makan menggunakan sebuah pipa panjang yang ditusuk langsung ke esofagusnya itu sebanyak 3 kali sehari. Keabnormalan ini justru memang membuat hati angsa itu bisa membesar 10 kali lipat daripada normalnya, yang menciptakan memang rasa lebih gurih karena fatnya jauh lebih banyak. Dan biasanya para angsa-angsa ini pada masa-masa akhir hidupnya itu justru mati sendiri, karena biasanya kaki mereka akan patah sendiri karena tidak mampu menahan bobot badannya yang abnormal. Yang akhirnya membuat makanan foie gras ini menuai polemik karena banyak sekali unsur-unsur penyiksaan di dalam industri foie gras ini. Walaupun foie gras ini juga banyak dijual-jualin, ada juga foie gras yang memang tidak melakukan animal abuse tapi rasanya katanya kurang enak, tapi yang melalui animal abuse atau force feeding ini katanya rasanya juga jauh lebih enak. Tapi lagi-lagi tidak semua penjual foie gras itu mendapatkan foie gras dari ilegal, atau mungkin banyak restoran yang mungkin tidak tahu isu ini dan tetap mengambil foie gras karena tidak mengetahui industrinya secara keseluruhan, juga pasti ada. Tapi kita nggak tahu sebenarnya kisah sesungguhnya seperti apa, karena mungkin aja ada beberapa peternakan yang seperti itu, ada juga yang tidak. Tapi karena gue belum pernah merasakan foie gras yang ini tidak melalui force feeding, ini yang tidak melalui yang melalui force feeding, gue juga nggak tahu perbedaannya jadinya. Yang penting yang gue makan foie gras itu ya rasanya ya gitu, gue nggak tahu perbedaannya gitu. Mungkin nanti next time kalau misalnya gue lagi mau nyari informasi yang ontetik untuk foie gras ini, mungkin kita bisa compare gitu rasanya kayak apa.
Nah itulah dia 4 isu dari 4 negara yang menurut gue cukup menarik untuk menjadi sejarah atau pengetahuan untuk kalian dan kita belajar sama-sama. Kalau misalnya ada salah-salah mungkin kalian bisa kasih gue revisi atau kita bisa bikin diskursus di kolom komentar di bawah. Kalian bisa komen lah kira-kira mana informasi yang menurut kalian paling menarik di Aku Tolol episode kelima ini gitu ya. So itu dia Aku Tolol yang sangat panjang ya, sudah hampir setengah jam kalian bersama gue. Terima kasih sudah nonton sampai akhir dan pastikan juga kalau kalian punya topik-topik menarik untuk di Aku Tolol episode ke-6, kalian bisa drop di kolom komentar di bawah atau DM gue lewat Instagram gue di @rivaldosantosa atau di Twitter gue di @rivaldosantosa juga. Gue pengen kelibet gitu ya. So thank you guys, jangan lupa like, share, dan subscribe pastinya, nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dan terus bisa mensupport gue. Dan sampai jumpa di Aku Tolol episode ke-6 selanjutnya karena masih banyak hal-hal, sejarah-sejarah unik yang terjadi di negara-negara dan kita bisa terus tolol aja untuk bisa mencari, menggali informasi lagi. Mungkin di episode ke-10 kita sudah agak tolol gitu. Oke? So see you, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.